Delina, saya ingin menjelaskan tentang Pirate Sample T. Pirate Sample T adalah bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara sampel berpasangan atau sampel berhubungan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Ada seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas strategi pembelajaran metode diskusi terhadap prestasi belajar mata kuliah statistik. Dari satu ruangan hanya diambil sampel 10 mahasiswa dan dilakukan tes prestasi sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran metode diskusi. Hipotesis H0, tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa sebelum dan sesudah menggunakan strategi pembelajaran metode diskusi. HA, ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa sebelum dan sesudah menggunakan strategi pembelajaran metode diskusi. Cara pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Ini datanya terdapat 10 sampel. Namanya saya buat abjad. Ini merupakan nilai sebelum dilakukan atau sebelum diterapkan model pembelajaran. Ini merupakan sesudah diterapkan model pembelajaran metode diskusi. Langsung saja ke tutorialnya. Di sini kita klik variable view. Lalu di bawah label kita tulis sebelum dan sesudah. Lalu klik data view, analis, deskriptif statistik, explore. Keduanya kita pindahkan ke dependent list. Lalu klik plots, kemudian kita checklist normality, plots with text continue. Lalu oke. Nah, angka yang akan kita lihat adalah test of normality. Test of normality ini kita copy dulu. Pengambilan keputusan uji normalitas jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Nah, diharuskan dalam uji normalitas data harus berdistribusi normal atau nilai signifikannya harus lebih besar dari 0,05 atau dari output dapat kita lihat untuk nilai signifikan Kolmogorov sebelum dan sesudah nilai signifikannya 0,200 yang menandakan bahwa lebih besar 0,05 dan untuk uji Shapiro-Wilk signifikannya 0,180 dan setelah diterapkan 0,405 lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa data berdistribusi normal. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah uji Pirate Sample T-Test. Kita langsung ke SPSS-nya lagi. Nah, di sini kita klik analis, compare mean, klik Pirate Sample T-Test. Sebelum kita klik ke kanan, sesudah juga kita klik ke kanan, klik option lalu oke. Nah, tabel yang kita lihat Pirate Sample statistik adalah nilai rata-ratanya. Pirate Sample Correlation adalah korelasinya. Yang paling kita butuhkan adalah tabel Pirate Sample Test. Di sini kita copy dulu ya. Di sini dapat kita lihat bahwasannya nilai rata-rata sebelum menerapkan metode diskusi, nilai rata-ratanya adalah 87,55. Dan setelah diterapkan metode diskusi, nilai rata-ratanya adalah 88,10. Untuk kesimpulan atau makna dari 88 ini bagaimana? Nah, kita lihat tabel Pirate Sample T-Test
Sesuai dengan ketentuan, apabila nilai signifikan lebih kecil 0,05 maka HA ditolak. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05 maka H0 diterima. Di sini dapat kita lihat signifikan to Taylor, nilai signifikannya adalah 0,675. 0,675 lebih besar dari 0,05 yang artinya HA ditolak dan H0 diterima. Artinya, sesudah diterapkan metode diskusi, nilai rata-ratanya tetap sama seperti sebelum diterapkan metode diskusi. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran metode diskusi tidak efektif dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Nah, seperti inilah tutorial uji period sampel t-test. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikum Saida bersama rekan saya Sentia Adelina. Kali ini kami akan menjelaskan tentang uji period sampel T dengan menggunakan SPSS. Sebelum itu, ada one sample T, independent sample T, dan untuk saat ini kami akan mengarah kepada paired sample T. Paired sample T yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Untuk konsep dasar uji paired sampel t-test yaitu berdistribusi normal. Maka dari itu, kita akan cari data akuratnya. Nah, ini data yang saya punya. Misal, mau meneliti apakah ada perbedaan yang signifikan ketika ingin mengetahui ada siswa yang sebelum belajar matematika dan sesudah. Di sini kita akan melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Kita klik analis, lalu deskriptif statistik. Setelah itu explore. Pretest dan pastestnya sudah saya pindahkan ke dependent list. Klik plot, kita checklist normality, plot with test. Lalu klik continue. Nah, ini datanya sudah berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita lanjut ke analisis. Di sini kita masuk ke comprehensement, langsung ke paired sample T. Nah, di sini saya sudah memindahkan test dan pastest di variabel 1 dan 2. Oke, selanjutnya obtains. Lihat kepercayaannya 95%. Continue dan oke. Datanya ada paired sample statistik, paired sample combination, dan paired sample t-test. Nah, selanjutnya untuk output yang pertama yaitu paired sample statistik. Untuk N itu banyaknya siswa, pretest 10 siswa, minnya pertama ada 2 data, jadi untuk pretest ada 10 siswa, posttest itu juga 10 siswa. Untuk pretest rata-ratanya dapat 126,30, untuk posttestnya 148,60. Nah, tanda destinasinya atau simpangannya seperti ini. Untuk yang output kedua ada paired sample correlation, yaitu hasil korelasi atau hubungan antara kedua data. Oke, ini korelasinya ya. Kita lihat yang signifikannya ya. Kita cukup lihat signifikan karena kita nggak ngecek korelasi ya. Itu ada babnya sendiri, korelasi. Nah, karena ini uji paired T atau paired T berpasangan, kita cukup signifikan, yaitu 0,000. Karena ini kurang dari 0,05, maka korelasi antar kedua variabel dikatakan signifikan. Oke, untuk sementara jika signifikan dari 0,05 artinya korelasinya signifikan. Jika signifikannya lebih dari 0,05 maka korelasi tidak signifikan. Oke, jadi kita simpulkan untuk ini korelasi antar kedua signifikan untuk uji paired sample T. Nah, selanjutnya ambil keputusannya sama seperti uji
yang lain, untuk signifikan kurang dari 0,05 artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan post-test. Artinya jadi kalau kita melakukan pretest dengan post-test itu ada perbedaan yang bagus gitu. Untuk yang kedua dari nilai yang signifikan lebih besar dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pelajar pada pretest dengan post-test. Oke. Untuk output yang kita peroleh seperti ini dari data yang sudah kita lakukan di SPSS, kita cukup lihat di signifikannya, oke? Sebenarnya kita ada 3 cara, sama seperti uji yang lain. Yang pertama itu signifikan, yang kedua itu bisa menggunakan t-table dan t-hitung. Yang ketiga, kita bisa menggunakan kurva. Karena cukup satu cara saja sudah mewakili semuanya. Kita menggunakan signifikan yang ini, yaitu 0,0000. Jelas, ini kurang dari 0,05, artinya terdapat perbedaan yang nyata atau signifikan antara hasil belajar pada pretest dan post-test. Artinya, apa kita sudah belum mengajar ada pretest ketika kita mengetahui siswa yang belajar matematika? Kalian mau meneliti belajar yang lain, ada post-test yang nilai signifikannya seperti ini. Artinya kalian melakukan penelitian itu sudah sangat bagus. Kalian mengajar itu sudah sangat bagus karena ada perbedaan signifikan seperti itu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.